Hai semua, jumpa lagi di IRV Project. Hari ini IRV bersama seorang narasumber. Dia adalah seorang guru yang mendapat tugas tambahan dan sekarang menjadi pendamping guru penggerak di Kota Denpasar. Inilah Komang Adi Swardite. Halo Bli. Halo, Pak Eri. Apa kabar Pak Eri? Sehat selalu Pak Komang Adi. Gimana kabar Pak Mang? Baik, ini luar biasa. Luar biasa. Bli, ini kan sekarang Bli adalah seorang pendamping bagi calon guru penggerak di Kota Denpasar. Nah, sekarang juga kan sedang berlangsung proses seleksi pendamping atau sudah diganti nama menjadi pengajar praktik ya oleh kementerian sendiri. Nah, saya ingin tahu bagaimana awal Bli mengikuti seleksi sehingga bisa sampai pada diterima menjadi pendamping. Nah, seleksinya seperti apa saja bisa diceritakan? Silakan. Wah, kalau seleksi panjang ya. Kita cerita dari penjaringan dulu ya. Taunya dari mana ini? Guru penggerak, program guru penggerak. Pertama itu taunya kan setelah selesai guru inti itu kan baru ada guru penggerak zaman sudah mulai itu program dari Merdeka Belajarnya Pak Nadiem, kalau nggak salah itu jilid kelima ya. Ini guru penggerak, mulanya sih belum tahu apa itu guru penggerak. Lalu setelah itu dapat search di beberapa sosial media, dapat informasi, daftarnya ternyata lewat SIM GPO atau SIM PKB masing-masing guru. Nah pertamanya itu saya kira langsung masuk ke guru penggerak. Ternyata di dalam guru penggerak itu ada banyak peran. Ada fasilitator, pendamping, lalu ada guru penggerak itu sendiri. Nah waktu itu kebetulan yang paling pertama seleksi yang dilakukan adalah pengajar praktik yang sekarang itu atau pendamping. Nah di situ saya coba mendaftar karena tertantang apa sih beda, pengen tahu sih sebenarnya apa beda dari guru penggerak ini dengan program PKP yang pernah saya ikuti dulu. Apakah sama atau ada perbedaan? Dan seleksinya full daring ya, full daring sama sekali kita tidak ada seleksi tatap muka dan lumayan panjang seleksinya. Yang pertama tentu dari seleksi administratif. Kita daftar dulu di SIM PKB masing-masing, lalu download beberapa surat unduhan itu yang akan digunakan sebagai syarat administratif. Setelah syarat administratif itu kita unggah lalu mengisi data-data kita, itu dilanjutkan lagi dengan masih ada seleksi administratif lanjutannya itu dengan mengisi beberapa esai. Esainya cukup banyak dari mengisi pengalaman, bagaimana kita ada pengalaman organisasi apa, profesi yang pernah kita ikuti, lalu bagaimana kita pernah menjadi tutor atau pengajar di lingkungan MGMP atau KKG kita. Selain itu kita juga memberikan satu contoh RPP, terus RPP pelatihan yang pernah kita laksanakan. Dan cukup panjang. Setelah seleksi administratif kita menunggu kelulusan, setelah lulus itu ada namanya yang kedua yaitu wawancara. Kalau tidak salah. Maaf saya koreksi, yang kedua itu critical incident, mengisi critical incident. Di situ kita melanjutkan untuk mengisi esai. Banyak sekali di situ kita diharuskan mengisi 8 critical incident dengan peristiwa yang berbeda-beda dalam jangka waktu kita isi kurang lebih sekitar 3 hari. 3 hari itu kita mengisi, setelah itu kita menunggu apakah esai dari critical incident itu kita diterima. Setelah pengumuman itu bisa dikatakan pengumuman tahap 1 ya. Yang di tahap 2-nya itu ada tes wawancara. Di situ wawancara itu kita kembali mengikuti seleksi wawancara daring
dengan asesor-asesor dari pusat langsung yang meng-cross-check kebenaran dari masing-masing critical incident yang telah kita tulis, yang telah kita submit di tahap pertama. Jadi tahapan dari tes untuk menjadi pendamping ini atau pengajar praktik untuk guru penggerak ini cukup panjang jadi gininya. Dan ya syukurlah dari semua itu memberikan hasil yang memuaskan. Jadi ya bisa bergabung dengan teman-teman yang sangat hebat di sini untuk menjadi pendamping dalam program guru penggerak ini. Itu saja Pak Edi. Oke. Lumayan panjang ya. Oh ya, memang prosesnya cukup banyak. Nah, bagaimana cara mengisi critical incident itu sendiri? Mungkin beliau bisa berikan salah satu kasus yang dibuat sehingga teman-teman nanti yang mengikuti seleksi pengajar praktik bisa mendapatkan gambaran atau bayangan tentang cara mengisi dari critical incident itu. Silakan. Untuk cara mengisi critical incident, yang pertama yang kita harus lakukan itu yang sesuai memang kita alami. Usahakan jangan mengarang atau membuat-buat lah istilahnya, karena nanti saat di cross check itu akan ketahuan. Yang pertama itu yang paling kita hindari. Yang kedua tentu saja critical incident itu diisi dengan kata-kata sendiri, kita buat sendiri. Jangan sampai itu sejenis essay yang kita diminta itu beberapa kata, ada batasan kata yang harus kita minimal berapa kita isi, dan di situ kemungkinan kalau memang ada yang ingin mencoba mengisi, tolong jangan copy paste atau menyadur dari jawaban teman lain atau pengalaman teman lain. Misal pengalaman teman itu ada memiliki praktik baik yang kebetulan isinya itu diminta di critical incident. Nah, supaya cepat kita biasanya kan ambil dari praktik baik teman, pindahkan ke critical incident, lalu kita edit. Di situ pasti tidak akan diterima karena mengandung unsur yang plagiasi yang sangat besar, dan waktu di cross check dengan asesor pasti akan ketahuan. Jadi usahakan itu yang memang benar-benar kita alami sendiri, lalu tidak copy paste dari teman, dan lagi satu, kalau bisa itu benar-benar yang menginspirasi atau memberikan pengalaman baru untuk istilahnya membina lah, atau karena kini pengajar praktek ya, kita harus memiliki pengalaman dalam membina teman guru minimal, teman sejawat, untuk melatih atau memberikan pengalaman yang lebih bagus lagi supaya bisa menjadikan guru yang kita bina itu memiliki kompetensi yang lebih baik. Itu seperti itu. Berarti bisa disimpulkan bahwa apa yang ditulis di critical incident itu akan di cross check nanti di saat wawancara. Ya, Belia? Ya. Nah, kemudian menunggu pengumuman, terus beliau dinyatakan lolos sebagai salah satu pendamping atau pengajar praktik baik. Perasaannya seperti apa? Wah, kalau perasaan yang paling pertama, ya jelas senang dan bangga. Tetapi dalam senang dan bangga itu ada tanggung jawabnya. Karena ini benar-benar kita diminta untuk menjadi pengajar praktik dalam program guru penggerak, yang kita tahu ini programnya Mas Menteri ini benar-benar diharapkan nanti bisa memberikan suatu perubahan kepada minimal para pendidik itu untuk bisa menjadi lebih baik, menjadi pemimpin pembelajaran di kelasnya masing-masing yang berimplikasi nanti kepada siswanya. Tapi memang sih ujungnya semua untuk kemajuan siswa. Itu yang pertama itu ya tentunya bangga. Cuman tanggung jawabnya di belakang itu yang sangat besar, dan saya rasakan sekarang dalam pelaksanaan program ini benar-benar banyak hambatan, banyak ini, tetapi ya tetap semangat gimana caranya untuk bagaimana menyukseskan program ini dan memberikan output kepada guru-guru yang paling terbaik supaya nanti bisa
menyukseskan program guru penggerak ini. Nah, proses pendampingan kan sudah dimulai nih, masing-masing pendamping memperoleh atau mendampingi 5 calon guru penggerak. Nah, beberapa bulan lalu kan sudah ada Lokakarya 0. Nah, Lokakarya 0 itu dilakukan secara daring. Nah, apa yang dilakukan agar bagaimana bisa mengelola Lokakarya 0 itu biar partisipasi teman-teman calon guru penggerak itu terakomodasi, atau apa yang sudah dilakukan selama Lokakarya 0? Silakan. Ya, berbicara tentang Lokakarya 0 ya, banyak sekali ya waktu itu bisa dikatakan hambatan yang kita alami, karena yang pertama masalah waktu, karena kita diberikan waktu yang cukup singkat karena dipotong dengan banyaknya acara formal pembukaan lalu dari dinas. Tentu saja ini satu hambatan, tetapi untungnya waktu itu Lokakarya 0 tetap bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang tentunya yang pertama kita lakukan, karena kita dalam Lokakarya 0 itu kita tidak sendiri, kita ada fasilitator, ada pendamping 3. Tentu yang paling pertama kolaborasi dengan antar pengajar praktik atau pendamping. Bagaimana kita berkolaborasi untuk gimana caranya kelancaran, lalu antusiasme peserta itu dapat benar-benar terjaga. Karena waktu itu banyak hambatan dari sinyal, karena informasi aja ini Lokakarya 0 kita tidak luring tetapi full daring. Jadi hambatan yang pertama ya tentu sinyal. Lalu bagaimana cara kita agar tetap antusias, yaitu selalu komunikasi di WA group supaya menjaga semangat mereka supaya tetap bisa mengikuti dan mau tetap antusias dalam mengikuti Lokakarya 0. Yang kedua, kolaborasi dengan teman-teman pendamping, karena kita tidak sendiri untuk melaksanakan Lokakarya 0 ini. Kita berkolaborasi dengan para pendamping untuk membagi tugas, bagaimana section A atau section 1, 2, dan 3 kita berbagi tugas supaya tetap semangat yang ada pada kita itu bisa tersalurkan kepada para CGP yang mengikuti. Jadi CGP itu bisa benar-benar antusias mengikuti. Walaupun waktu itu waktunya sedikit kurang bagus ya untuk mengadakan Lokakarya itu dari siang sampai ke sore hari. Jadi kita tahu pada saat waktu itu konsentrasi pasti berkurang. Jadi kita di pendamping sudah mengatur suatu rencana kolaborasi gimana caranya. Yang pertama tentu dengan memanfaatkan alat-alat teknologi yang bisa kita pakai. Seperti waktu itu kita Jamboard supaya lebih interaktif dengan masing-masing peserta. Lain dari itu ada mungkin dengan apa itu namanya yang digunakan Google Slide. Jadi kita bisa interaktif untuk presentasi. Jadi kita bisa mengutarakan pendapat secara langsung di Google Slide tersebut. Kira-kira itu Pak Eri. Oke. Nah, kesan beli ketika mendapatkan CGP itu seperti apa beli? Apakah beli mengenal sosok-sosok guru yang akan didampingi atau belum? Kemudian teknik bagaimana agar perjalanan yang panjang 9 bulan ini agar komunikasi yang terjadi antara beli selaku pendamping kemudian CGP itu terjadi, terus bagaimana tentang pembahasan LMS, seperti apa yang sudah beli lakukan? Untuk CGP itu yang mendapatkan atau mendampingi 5 CGP. Ada yang sudah dikenal dan ada yang memang belum sama sekali dikenal. Untuk yang sudah dikenal itu kebanyakan guru-gurunya guru-guru yang sudah hebat ya, sudah banyak pengalaman. Jadi kita lebih gampang dalam melakukan komunikasi dengan guru-guru ini. Untuk yang belum kenal, jadi kita lebih banyak komunikasi aja, terus lebih banyak dalam sharing, memberikan masukan-masukan, jadi tetap terjaga. Lalu untuk ke depan 9 bulan, tentu
waktunya sangat panjang ya, 9 bulan pelatihan kita paling maksimal biasanya kita ikuti 8 hari, atau ada pula yang 3 hari, tapi ini 9 bulan. Pasti ada naik turun dalam mengikuti pelatihan ini, baik itu banyak hambatan, mood kita turun. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti itu, kita usahakan komunikasi antara CGP dan pendamping atau pengajar praktik ini itu lebih intens. Yang kedua, kita menghilangkan jarak ya, menghilangkan jarak antara pendamping dan CGP. Kita usahakan tidak ada jarak. Jadi jika ada masalah, ada permasalahan yang timbul, itu CGP itu biasanya lebih mudah mengeluarkan undang-undangnya daripada kalau kita menjaga jarak lalu CGP-nya itu sungkan bertanya lalu tidak mau bertanya, itu nanti malah jadi hambatan yang disembunyikan, yang istilahnya bom waktu, nanti meledak sekali ya udah susah akan diatasi. Jadi yang pertama tentu komunikasi dan kolaborasi, yang kedua kita memelihara hubungan yang baik tanpa, kalau bisa gap itu tidak ada dengan gini. Kita tidak ada dalam satu ini pendamping, oh ini yang harus memberikan ini, tidak, kita semua saling sharing. Apapun yang didapat satu, boleh sharing ke teman yang lain. Kita karena ada satu grup WA, jadi semua kita bisa berbagi di sana. Saya rasa itu Pak Eri. Mungkin ada yang belum terjawab, bisa diulangi nanti ya. Nah, sudah tercover semua, berarti intinya bagaimana dari CGP sendiri, terus Beli sendiri itu mengkomunikasikan segala permasalahan ya terkait dengan apa yang ditemui baik dalam penyelesaian LMS atau kegiatan yang lain. Nah, apakah Beli sudah melakukan pendampingan individu? Untuk pendampingan individu rencananya akan dilakukan, tapi untuk realnya masih belum, masih mempersiapkan instrumen-instrumen yang diperlukan, lalu masih juga dalam posisi menunggu surat tugas dari dinas dan informasi lebih jelas tentang pelaksanaan Lokakarya 1 yang akan dilaksanakan. Begitu. Oke, berarti tetapi walaupun belum ada pendamping individu secara tatap muka, tetapi secara virtual sudah dilakukan tentunya ya, Beli ya? Ya, sudah dilakukan. Contohnya mungkin di grup tentu saja kita sharing pengalaman, sharing apa yang kita bisa bagi dengan CGP. Karena CGP itu kebanyakan itu mendapat hambatan saat mengisi LMS. Nah, di grup WA tersebut kita bisa saling berbagi, terutama kan pendamping atau pengajar praktik sudah pernah melihat atau menggunakan LMS ini saat pembekalan. Jadi setidaknya kita sudah tahu, walaupun ini sebenarnya ini adalah ranah dari fasilitator, tapi mungkin CGP-nya itu sedikit ada sungkan atau gimana ke fasilitator. Jadi kita sebagai pendamping yang memfasilitasi mereka apabila ada permasalahan di LMS. Dan mungkin menurut pandangan saya, LMS dari CGP dan LMS dari calon guru pendamping itu mirip. Jadi kalau mereka ada masalah dengan LMS, terutama upload dari file yang akan dikumpulkan itu, tagihan yang mereka dikumpulkan itu, jadi saya bisa bantu mungkin dengan video call di WA atau mungkin diskusi kayak seperti waktu ini yang sudah kita lakukan di Zoom. Kita buat Zoom sendiri, lalu kita diskusi, walaupun Zoom-nya itu 40 menit putus, ya kita lanjutkan lagi sampai kita dapat solusi terbaiknya. Itu Pak Eri. Ya, artinya bahwa kolaborasi itu sudah dibangun antara pendamping, guru penggerak dengan fasilitator. Karena itu kuncinya, kolaborasinya dan komunikasi itu yang penting, 2K itu. 2K. Oke. Nah, harapan terakhir Beli sebagai penutup, harapan terhadap bagaimana pelaksanaan dari sisi Beli sebagai pendamping, kemudian dari CGP bisa Beli berikan gambaran sehingga menjadi motivasi bagi calon nanti yang ikut pendamping ataupun calon guru penggerak nanti demi mensukseskan
program Merdeka Belajar Jilid 5 ini. Silakan Bli. Ini harapan ya. Tentu saja satu yang paling pertama yaitu program guru pendamping ini benar-benar memberikan dampak atau manfaat yang sangat besar, terutama dampak yang baik ya kepada pesertanya, terutama pesertanya dan komunitas belajar di lingkungan peserta tersebut. Itu yang paling pertama. Karena kita tahu banyak program sudah diluncurkan, tetapi di ujung jalan, di akhir jalan, seringkali program tersebut selesai sampai di peserta. Dampak yang lain ke komunitas atau ke lingkungan belajarnya itu kurang. Jadi dia hanya dimiliki oleh peserta tersebut. Jadi saya ingin harapannya itu satu, program ini benar-benar memberikan dampak kepada pendidikan terutama kita di Kota Denpasar. Yang kedua, program ini sukses sampai akhir 9 bulan itu walaupun ada hambatan tetapi tetap kita bisa menyelesaikan program ini dengan baik, dengan sukses. Terus peserta itu istilahnya harapan saya itu peserta tetap semangat, bagaimana tetap semangat mengikuti program ini sampai 9 bulan tidak ada satupun peserta yang menyerah atau gugur. Mudah-mudahan tidak ada. Harapan saya itu mudah-mudahan bisa terlaksana atau terwujud gitu Pak Eri. Oke, Bli, closing statement agar CGP Bli tetap semangat. Silakan. Closing statement saya yang pertama, satu, tetap belajar. Tetap belajar, kreatif, motivasinya yang besar, semangat tetap terjaga, walaupun hambatan kita tetap berkolaborasi dan berkomunikasi. Itu aja. Oke, itu tadi tetap belajar, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Oke, itu bersama pendamping Bli Komang Adi Suardite. Oke, baik pemirsa ERV Project, demikian tadi, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, comment, dan jangan lupa nyalakan lonceng. Sampai jumpa Bli, makasih.